Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku di Jerman sejak tahun 2018. Aku datang sebagai au pair di Kassel dan sejak tahun 2022 aku pindah ke Hamburg dan sekarang aku masih di Hamburg dan aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian pengalaman yang sangat-sangat fresh, yang segar, yang baru aja terjadi sama aku beberapa bulan yang lalu atau semenjak aku memulai Ausbildung, dan mungkin ini bisa membantu kalian, menginspirasi kalian, atau mungkin kalian ada di situasi atau posisi yang sama ataupun kalian berpotensi ada di posisi yang aku alami beberapa bulan yang lalu. So, selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, aku jelaskan dulu gaji aku selama Ausbildung. Jadi Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte di mana aku kerja di kantor, asistennya pengacara, kayak ngurus-ngurus janji atau menghitung jam kerja pengacara, menulis diktat yang mereka katakan dan sebagainya. Jadi kayak jam kerja juga sangat normal, Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5, dan kayak nggak ada shift-shiftan, nggak ada Zuschlag atau hari Minggu atau apa gitu, di mana kita mendapatkan gaji lebih kayak di Ausbildung sebagai perawat. Pas Ausbildung menjadi perawat, aku nggak ada masalah sama financial aku karena emang gajinya sangat-sangat cukup untuk hidup, apalagi waktu itu aku di Kassel, di mana kotanya kayak gak semahal di Hamburg sekarang ini. Jadi gaji aku di tahun pertama Ausbildung cuma 870 euro dan aku harus bayar apartemen 500 euro dan aku harus makan ini itu, dan untungnya aku kayak nabung. Aku masih ada simpanan selama aku kerja gitu karena aku tahu kalau aku memulai Ausbildung ini kayak pendapatan aku nggak akan sama lagi, pendapatan aku mungkin bakal setengahnya dari pendapatan aku yang pas aku masih kerja gitu, dan itu benar. Tapi tetap aja aku kayak tabungan aku kayak udah hampir menipis gitu, terus kayak gimana nih gitu kan, dan akhirnya aku cari-cari info sama temen kelas aku karena temen kelas aku juga situasinya sama kayak aku, jadi dari kayak kerja full time langsung Ausbildung lagi, dan dia juga kayak kayak perlahan-lahan kayak uang tabungan dia juga sama menipis gitu. Maksudnya aku punya kerja sampingan tapi itu bener-bener gak nge-cover semua keperluan aku, kebutuhan aku gitu, dan well kayak pas aku mulai Ausbildung aku juga lebih disiplin lagi sama keuangan aku, kayak aku cut expenses, kayak aku potong pengeluaran-pengeluaran yang nggak aku butuhkan gitu, kayak nge-subscribe Netflix atau kayak makan-makan di luar atau kayak I don't know, pokoknya dulu kayak aku kayak langganan yang nggak aku butuhkan gitu. Dan ya aku bener-bener strict banget sama financial aku bener-bener hati-hati apa yang aku beli, apa yang aku keluarkan gitu, dan aku bener-bener harus mikir apa yang aku mau dan apa yang aku butuhkan. Aku lebih memprioritaskan apa yang aku butuhkan gitu. Dan ya aku ngeganti lifestyle aku dan sebagainya, dan aku gak beli lagi kopi di luar, gak beli lagi makanan di luar, gak minum-minum lagi, gak partai-partai, gak apa-apa lagi, dan itu juga bener-bener bagus untuk diri aku sendiri dan in general untuk hidup aku gitu. Nah, tapi aku tetap mencari jalan, mencari kayak gimana gitu kan, atau aku juga kepikiran Wongeld, atau Wongeld itu di miete kita terlalu mahal atau Wohnungnya terlalu mahal gitu. Kita bisa mengajukan uang Wohnung atau Wongeld namanya. Tapi aku pernah dulu pasti Kasel mengajukan Wongeld, tapi nah karena aku juga dapat rekomendasikan dari teman kelas aku, tapi kayak nggak diterima kalian, terus kataku ya udah sih nggak apa-apa. Yang selanjutnya aku mau membahas di mana aku mendapatkan uang bantuan untuk Ausbildung. Jadi aku akhirnya sampai di Jugendliche Beratungszentrum kayak begitu, pokoknya kayak satu community atau stiftung atau community yang membantu orang-orang muda dengan problem mereka, bukan cuma financial tapi psikis juga dan hal-hal lain juga gitu. Dan aku bikin termin sama mereka, aku bikin janji sama mereka, dan aku jelaskan masalah aku apa, aku liatin ini itu. Karena waktu itu masalah aku bukan cuma keuangan doang, tapi aku juga ada masalah sama pajak dan Deutschland Radio, tapi aku bahas setelah ini. Dan kayak aku punya dry checklist di sana, atau aku perlu bantuan dengan 3 tema ini, tema uang bantuan, pajak,
dan Deutschland Radio. Yang pertama uang bantuan. Sama uang bantuan yang aku dapat itu BAB, Berufsbildung Beihilfe. Ini kayak emang uang bantuan untuk kita yang sedang Ausbildung dan mereka membutuhkan kayak konto Auszüge atau kayak surat keterangan dari transaksi bank kita selama setahun ke belakang, kontrak semua kontrak yang kita punya kayak kontrak Wohnung, kontrak Ausbildung, kontrak kerja sampingan aku, dan pengeluaran aku juga, dan aku sebenarnya perlu surat keterangan dari orang tua aku, tapi karena orang tua aku nggak di sini dan aku emang mandiri atau aku tinggal sendirian di sini dan orang tua aku di Indo, jadi aku bilang kayak aku nggak bisa ngasih ini karena nggak bisa gitu kan. Dan mereka masih membutuhkan ini itu, dan pokoknya itu kayak selama 3 bulanan. Jadi aku mengajukannya di bulan Maret, sekitaran bulan Maret kalau nggak salah, dan aku mulai Ausbildung dari bulan Agustus kan belakang. Dan akhirnya sekitaran bulan Mei aku akhirnya menerima uang bantuan ini. Sangat-sangat bersyukur dan ini sangat-sangat membantu, dan aku mendapatkan uang bantuan ini sampai tahun depan, sampai Ausbildung tahun kedua. Karena kan gaji Ausbildung setiap tahunnya itu naik sekitaran 100 euro kalau nggak salah. Jadi kayak kalau aku udah di tahun ketiga Ausbildung, of course kayak aku nggak akan perlu lagi uang bantuan ini karena gaji aku cukup gitu. Dan gaji aku naik gitu. Dan aku juga punya kerja sampingan juga kan. Dan untuk kalian yang tertarik untuk mengajukan uang bantuan Ausbildung atau kalian lagi kuliah atau apa, kalian email aku aja, kalian cek atau kalian tulis di kolom komentar. Mungkin aku bisa membantu kalian atau mungkin aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Maksudnya kayak untuk kalian yang sedang Ausbildung, mungkin sedang Ausbildung Koch, Ausbildung Augenoptiker atau apa gitu, atau Ausbildung yang gajinya nggak setinggi Ausbildung perawat gitu, kalian bisa kontak aku aja dan mungkin kita bisa melihat apa yang bisa kalian lakukan biar pendapatan kalian cukup gitu atau biar kalian mendapatkan uang bantuan ini. Dan yang selanjutnya yaitu pajak. Jadi di sini ada yang namanya itu Steuererklärung. Erklärung artinya menjelaskan, Steuer itu pajak. Jadi mungkin kayak di mana kalian bukan mendeklarasi, di mana kalian menjelaskan atau kalian memperlihatkan apa yang kalian perlukan, apa yang udah kalian bayar, apa yang kayak di sini. Jadi di Jerman itu di akhir tahun kalian bisa mendapatkan uang kembali dari apa yang kalian perlukan untuk kerja, untuk Ausbildung, untuk kuliah, dan sebagainya. Contohnya kalian perlu HP untuk kerja, kalian perlu laptop untuk kerja, kalian perlu pakaian untuk kerja, kalian bayar tiket kendaraan untuk kerja, dan sebagainya. Itu kalian uangnya bisa dapatkan kembali atau kalian bisa atau si negara bisa mengembalikannya ke kalian. Namanya itu Steuererklärung. Aku waktu itu melakukannya dari tahun 2022 dan di mana aku senang mungkin aku bisa dapat uang kembali, tapi kayaknya aku mengisi formulirnya dengan salah. Waktu itu aku melakukannya online dan aku melakukannya sendirian dalam bahasa Jerman dan aku kayak asal-asalan dan aku akhirnya dapat Steuerbescheid namanya atau kayak dapat respon dari formulir ini, dari pengajuan ini, dan dimana aku harusnya dapat uang kembali, aku harus membayar balik ke mereka kayak 670 atau 600-an euro gitu. Dan aku nanya, kenapa aku harus bayar 600 euro out of nowhere, dan ini dari tahun 2020, dan ternyata itu dari sejarah ketika aku Kundigung atau ketika aku resign Ausbildung dan aku pindah ke sini ke Hamburg dan aku izin sakit, dan mungkin bukan mungkin izin sakit aku kelamaan kayak 6, aku nggak tahu sih, kayak aku nggak inget, bukan nggak tahu, aku nggak inget, aku kayak perasaan nggak sakit sampai 6 minggu gitu. Tapi aku inget, aku pikir-pikir lagi, ya mungkin waktu karena aku juga dapat kecelakaan juga kan pas lagi nari dan sampai aku pincang kan, aku nggak bisa kerja, dan mungkin dari sana
kata mereka aku mendapatkan Schmerzgeld atau aku mendapatkan uang dari asuransi kesehatan aku dan seharusnya aku mengembalikan uang itu atau seharusnya aku tulis di Steuererklärung dulu di akhir tahun 2022 dan aku nggak melakukannya. Jadi kayak si 600 euro ini kayak kombinasi dari uang yang harus aku kembalikan dan uang bunga atau uang administrasi yang kayak berlipat gitu karena bertahun-tahun aku gak melakukannya jadi kayak harganya itu melipat gitu tapi itu sudah selesai itu membutuhkan kayak 3-4 bulanan sampai akhirnya selesai jadi si 300 euroan itu kayak biaya telat pengajuan Steuererklärung itu keluar karena aku nggak tahu menau, aku nggak tahu aku nggak dapat peringatan apa-apa, aku harus bayar atau aku harus bayar balik. Jadi itu kayak keluar, tapi sisanya kayak 270 euroan aku harus bayar kembali. Dan aku bilang, aku gak mau dan aku gak bisa. Aku lagi Ausbildung, aku gak bisa bayar 270 euro langsung gitu. Aku minta kayak kredit atau aku minta agar aku bisa membayarnya dalam beberapa sesi gitu nggak langsung satu kali gitu dan complicated mereka bilang nggak bisa katanya kamu harus ngambil kredit dulu ke bank kamu dan kalau kamu dapat penolakan dari bank kamu kita terima um, kita terima kalau kamu pengen bayarnya dalam kredit katanya gitu sumpah oke kayak damn kayak dari sana aku kayak I don't know aku nggak tahu kalau aku mau menetap di sini gitu aku nggak tahu kalau aku mau ganti paspor gitu dari jadi paspor Jerman aku nggak tahu gitu kayak gimana ya ketat keras banget itu di sini soal uang jadi kayak si 270 euro itu aku harus bayar tapi aku bayarnya kayak dalam beberapa kali itu aku nggak bayar dalam satu kali 270 euro untungnya aku kayak punya koneksi yang baik gitu sama salah satu pekerja di bank itu dan aku bilang ke dia kayak hey aku perlu surat penolakan kredit gitu karena aku jelasin kan ke dia ceritanya terus kata dia oh iya katanya udah aku tulis katanya kamu jemput aja besok katanya jadi kayak dia langsung bikin surat penolakan itu dan ya aku kirim semua persyaratan yang mereka perlukan agar aku bisa membayarnya dalam kredit dan itu sangat-sangat complicated. Itu complicated, itu complicated. Tapi untungnya aku juga gak melakukannya sendiri, aku melakukannya dengan ya seseorang dari Jugendliche Beratungszentrum atau Jugendliche Hilfe Beratungszentrum kayak gitu. Aku sangat-sangat bersyukur gitu. Kita ngelakuinnya bareng-bareng. Dan itu udah kayak checklist, kayak BAB checklist, uang bantuan checklist, dan pajak checklist gitu. Dan sekarang yang selanjutnya itu ARD-CDF atau Deutschland Radio dan itu sangat-sangat kompleks. Jadi untuk kalian yang belum ke Jerman atau untuk kalian yang baru pindah dan tinggal sendirian di satu Wohnung dan kalian tiba-tiba dapat surat kalian harus bayar 60 euro atau 50 euro atau I don't know how much sekitaran 60 euro untuk 3 bulan kalian harus bayar mau gak mau ataupun kalian gak punya TV gak punya radio kalau kalian tinggal sendirian kalian harus bayar karena kalau gak bayar itu bakal terus-terusan menambah karena kalian gak bisa bilang aku gak punya TV aku gak punya radio aku gak bisa bayar kalian harus bayar kecuali kalau kalian tinggal di satu WG atau kalian tinggal sama beberapa orang di satu rumah itu kalian coba organize itu sama mereka jadi seharusnya kayak satu Rechnung atau satu rumah untuk beberapa orang gitu. Jadi harga ini untuk satu rumah. Dan waktu itu masalah aku yang pertama roommate aku nggak bilang kalau aku udah bayar Deutschland Radio ini dari harga sewa. Jadi harga sewa ini termasuk ke Deutschland Radio, di mana kayak sekitaran 10 euro per bulan. 10 euro itu udah lumayan loh kalau 10 euro kali 12 bulan gitu atau kali setahun. Dan akhir-akhir ini dia bilang kayak sebenarnya katanya, kamu bayar juga dari harga sewa ini.
Dan kesalahan aku waktu itu ketika aku unmelden, aku tulis wonung aku di lantai yang beda. Lantainya salah. Jadi mereka pikir aku di lantai atas dan roommate aku di lantai bawah. Jadi aku harus tetap bayar sendiri gitu. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena aku dapat uang bantuan, aku terbebaskan gitu. Jadi aku nggak harus bayar lagi yang 60 euro per 3 bulan ini atau untuk Deutsche Radio ini gitu. Jadi aku bilang ke roommate aku, aku harus cabut 10 euro ini gitu karena aku sekarang udah gak perlu lagi bayar. Maksudnya dia nggak terlalu excited, dia kayak, aku harus bayar sendiri dong. Kataku ya, dan akhirnya aku bayar wonung kayak 10 euro lebih kurang. Dan sekarang aku lagi ngurus etage aku atau ngurus lantai aku. Jadi kayak mungkin aku dapat uang kembali atau aku nggak tahu gimana. Karena selama hampir setahun ini aku bayar gitu untuk Deutschland Radio ini dan aku bayar double. Aku bayar banyak banget. Karena aku udah bayar di sewa rumah ini atau sewa wonung ini dan aku bayar sendirian juga gitu. Tapi itu belum checklist sih, belum selesai. So, jadi itu sih kayak kalian perhatikan financial kalian, ekonomi kalian di sini dan dengan uang-uang pemerintah di sini. Dan di sini juga bahaya kalau kalian terlalu banyak uang. Itu bisa aja kayak ini dari mana, dari bawah dan pajak. Ya, jadi kalau kalian ada kebingungan atau kalian nggak tahu atau kalian kayak kenapa aku tiba-tiba dapat Rechnung, dapat itu, dapat ini, harus bayar ini, bayar itu. Mungkin kalian email aku aja atau kalian jangan harus bayar. Kalau kalian dapat Rechnung atau kalau kalian dapat peringatan pembayaran, kalian jangan harus bayar. Kalian nggak harus langsung bayar. Kalian tanyain dulu kenapa, gimana, dari mana gitu. Dan kalau kalian nggak tahu, kalian nggak aware, gak ini, bilang kalian nggak tahu gitu dan gimana caranya ini, bah gitu. Itu sih kayak masalah aku ketika aku mulai Ausbildung dari awal-awal tahun dan tapi sekarang alhamdulillah kayak semuanya membaik. Aku juga sama Ausbildung kayak aku suka banget sama Ausbildung ini dan ke dunia financial juga aku membaik dan aku sangat-sangat bersyukur aku bisa menjalani Ausbildung ini sampai sekarang dan aku bersyukur sama orang-orang yang membantu aku dan dimana aku menemukan komunitas ini dan ya terima kasih untuk kalian yang mau mendengarkan masalah aku di sini tapi benar-benar mungkin ini bisa membantu atau menginspirasi kalian dan lagi kalau kalian ada masalah apa-apa kalian email aku atau tulis di komentar dan makasih udah nonton. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.